Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang dunia. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, tidak semua orang menyukai yang namanya kegelapan, sehingga kita lihat reaksinya benar atau tidak ketika listrik padam pada malam hari. Ketika listrik padam, lalu semua orang akan berteriak, aduh kenapa ini? Semua orang akan mencari yang namanya penerang. Apakah itu dari handphone smartphone-nya, lampu dari smartphone-nya, atau lilin, atau pelita, atau apapun itu. Mereka akan mencari yang namanya penerangan supaya bisa menerangi dari kegelapan tersebut. Dan ketika listrik kembali menyala, maka semuanya akan bersukacita dan senang, bahkan bertepuk tangan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, terang sesungguhnya di dunia ini adalah dalam Kristus secara kerohanian. Karena dengan terang yang datang ke dunia di dalam diri Kristus, menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan dosa, penuh dengan hal-hal yang tidak baik dan benar. Dan terang itu membawa pembaharuan diri kepada seseorang yang menerima datangnya terang ke dalam dunia ini. Dan sebagaimana dinyatakan dalam nats ini, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Menerangi setiap orang yang hidupnya penuh dengan dosa, kesalahan, dan kegelapan, diterangi oleh Kristus yang datang ke dunia ini. Benar sekali ibu bapak saudara, berbicara tentang terang. Saya kutip dari beberapa orang-orang yang menuliskan hal-hal yang memotivasi. Pelita memberi arah terang bagi jalan, sedangkan harapan memberikan jalan keselamatan. Victor Hugo, seorang penulis dari Prancis. Bagaimana pelita itu menunjukkan kepada kita jalan harapan untuk meraih jalan keselamatan yang disediakan oleh Allah. Dan ketika kita datang kepada Yesus yang menerangi hidup kita, yang membuat cahaya hidup kita kembali bersinar, dan itulah yang diinginkan oleh Allah di dalam hidup kita setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika kita sudah diterangi hidupnya, maka cahaya terang yang kita terima itu hendaknya kita pancarkan, kita sinarkan kepada orang lain. Kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Inilah bukti nyata dari setiap orang yang telah menerima penerangan dari terang dunia yang sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Mari ibu bapak saudara, kita menjadi terang dunia. Kita boleh menyinari dunia yang penuh dengan kegelapan dengan perbuatan kita yang menyenangkan, dengan perbuatan kita yang boleh menjadi berkat bagi hidup kita. Karena apa? Yesus adalah terang sesungguhnya yang tidak saja menerangi hidup kita, tetapi seluruh dunia. Hidup kita sudah diterangi dan saatnya kita bangkit, kita pergi untuk menerangi hidup ini dengan cara kita. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, apapun profesi kita, mari jadi terang dunia. Karena kita sudah terlebih dahulu menerima terang yang telah
Tuhan berikan kepada kita. Mari kita beri diri kita diterangi oleh Yesus, sama dengan menyambut hidup yang kekal. Ya, ketika kita beri diri kita menyambut Yesus, kita sama saja menyambut hidup yang kekal. Seperti beberapa khotbah sebelumnya, orang yang mengikut Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup. Dan mari kita terangi dunia ini dengan hidup kita yang lebih bermakna bagi orang lain. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, di mana kami boleh menjadi terang, karena Tuhan sudah terlebih dahulu menerangi hidup kami. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, karena cahaya terang-Mu itu sungguh bersinar dalam hidup kami. Dan jadikan kami menyinari dunia ini dengan hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.